Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amalina Putri. Saya mahasiswi Sosiologi Universitas Nasional. Di sini saya akan mencoba memaparkan hasil video yang sudah saya lihat guna memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiologi Pedesaan, di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen saya yang bernama Ibu Adilita Pramanti asal MSD. Di sini saya akan mencoba menjelaskan salah satu video yang beliau berikan, di mana video tersebut berjudul Perencanaan Desa oleh Bapak Sofyan, staf IPB. Dalam hal ini membahas mengenai data desa presisi untuk perencanaan pembangunan desa. Langsung saja, data presisi ini dibutuhkan untuk membangun desa dikarenakan adanya data yang baik dan tervalidasi, maka suatu perencanaan desa akan memberikan sebuah muatan yang tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam suatu pembangunan desa. Terdapat 3 konsekuensi pembangunan masyarakat desa. Yang pertama terkait visi Indonesia pada tahun 2020 sampai 2024, di mana visi Indonesia ini dirumuskan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berisikan mengenai bagaimana masyarakat desa bisa hidup berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua terkait Undang-Undang Desa 5 tahun mengenai rekognisi dan subsidiaritas. Dan yang ketiga mengenai 5 narasi baru tentang desa yang meliputi desa dalam kawasan lindung dan perkebunan, peran kecamatan, kebijakan data, dan layanan dasar. Nah, dari keseluruhan tersebut memberikan sebuah indikasi di mana pemberdayaan masyarakat desa yang meliputi pengembangan kapasitas SDM dan pendapatan sangat memiliki keterkaitan dengan era 4.0 atau yang biasa kita sebut saat ini era digital, yang ditandai dengan munculnya fenomena disruptive information. Nah, fenomena disruptive information ini meliputi precision, drone, digital technology, artificial intelligence, big data, dan sebagainya. Terkait dengan hal-hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang tabu yang tidak bisa dipelajari oleh warga desa. Dalam pembahasan video tersebut, mereka mengambil contoh salah satu contoh ataupun upaya untuk merespon teknologi inklusif yang digunakan masyarakat untuk kebutuhan masyarakat desa itu sendiri, yaitu drone. Selanjutnya ada pola penting untuk diperhatikan, yaitu mengenai situasi dan kondisi desa-desa di Indonesia. Baik buruknya kualitas perencanaan desa sangat bergantung pada kesejahteraannya. Implikasi yang diberikan, pembangunan desa tidak terukur dengan presisi. Nah, akibat yang ditimbulkan dari hal itu adanya sebuah lost target. Adapun beberapa fakta yang disajikan dalam video tersebut, salah satu yang menarik itu mengenai dana desa yang naik, tetapi ketimpangan di desa masih sangat tinggi. Fakta-fakta tersebut disebabkan oleh adanya beberapa hal. Yang pertama, warga desa ditempatkan sebagai objek bukan subjek dalam penyusunan dan pengelolaan data desa sebagai basis perencanaan desa. Yang kedua, kurangnya kreativitas dalam pendekatan penyusunan dan pengelolaan data desa. Dan yang ketiga, minimnya akses data, khususnya data desa yang berbasis spasial. Keempat, rendahnya SDM aparat desa, dari mulai pengurus RT sampai dengan pengurus desanya. Nah, yang terakhir, umumnya data desa disusun dan diolah secara manual. Seperti yang kita ketahui saat ini, di era digital 4.0 seharusnya ada pembaharuan yang dapat mengelola data desa agar tertata lebih rapi. Selain itu, terdapat pula pemahaman yang minim, seperti minimnya pemahaman terjadinya kesenjangan akses informasi dan data desa, minimnya pemahaman akan pentingnya sadar spasial. Sadar spasial di sini ruang desa harus terbaca dengan baik. Nah, dalam hal ini membangun data desa. Sadar spasial ini akan memberikan satu impact bagi keberadaan informasi atas data yang ada. Dan yang terakhir, minimnya pemahaman terjadinya kesenjangan pengetahuan kapasitas aparat desa.
Selanjutnya terkait dengan 7 isu strategi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang membutuhkan data presisi, meliputi penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, investasi masuk desa, BUMDes atau BUMDes bersama, kejadian luar biasa, maupun aset data. Dalam video tersebut membahas terkait diperlukannya sebuah pendekatan inklusif, di mana teknologi dan manusia saling berkaitan satu sama lain, karena teknologi tanpa manusia juga tidak bisa berjalan dengan baik, harus ada yang mengontrol. Sehingga dalam hal ini menghasilkan yang namanya satu pendekatan inovasi yang disebut dengan Drawn Participatory Mapping atau yang disebut DPM. Nah, Drawn Participatory Mapping ini merupakan sebuah pendekatan dengan mengumpulkan data desa yang mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi digital, partisipasi warga, dan sensus. Hal ini sebagai upaya empowerment untuk membangun desa presisi. Output dari data desa presisi itu menghasilkan desa presisi. Nah, desa presisi itu sendiri merupakan desa yang memiliki ketepatan dalam merencanakan dan membangun suatu desa, serta menyelesaikan persoalan yang terjadi di desa berbasis data dan teknologi digital maju dengan keberagaman dan pengulangan pada pengukuran yang dilakukan secara partisipatif. Dengan adanya data desa presisi, dapat membuat sebuah sistem pakan yang bertujuan untuk desa melakukan sebuah pembangunan, di mana ada outcome yang dihasilkan dari desa presisi ini. Dalam video tersebut dijelaskan outcome dari data desa presisi ini. Pertama, bisa memastikan desa-desa di Indonesia adaptif terhadap era disruptif atau era 4.0 saat ini. Contohnya yang terjadi mengenai presisi yang memberikan inovasi Drawn Participatory Mapping. Dan yang kedua, outcome yang kedua itu dapat memperbaiki data desa menuju desa presisi serta memastikan akuntabilitas pembangunan desa. Yang ketiga, dapat membuat data perencanaan pembangunan desa yang menjadi presisi. Dan yang outcome yang terakhir yaitu data presisi berbasis aplikasi Rational Village. Nah, adapun hal ke depan yang pastinya diperlukan untuk tetap berlanjut desa presisi ini, karena ke depan pula pasti dibutuhkan. Dan dalam video ini membangun desa presisi, hal yang ke depan yang perlu dilakukan itu adalah mengenai pendidikan desa presisi, di mana pendidikan tersebut itu ditujukan untuk warga desa agar mereka memiliki suatu ketepatan dalam merancang dan membangun sebuah desa, serta menyelesaikan persoalan yang terjadi di pedesaan yang berbasis data tersebut. Teknologi digital maju dengan keberagaman dan pengulangan pada pengukuran yang dilakukan serta partisipatif. Di sini maksudnya pendidikan desa presisi itu penting untuk masyarakat. Jadi mereka juga bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat sebelum-sebelumnya yang ada di desa tersebut mengenai data presisi ini. Ada pun 3 hal yang paling mendesak dalam pembangunan desa presisi. Yang pertama itu pendidikan vokasi sebagai bentuk pelembagaan, pemberdayaan, dan penguatan kapasitas desa presisi. Yang kedua, penyediaan server untuk menampung big data dan desa presisi. Dan yang ketiga, menyusun regulasi yang afirmatif. Nah, penjelasan terakhir dari video tersebut yaitu data desa ke depan tidak lagi dibangun secara deduktif,
tetapi harus dibangun secara induktif. Nah, data yang induktif yaitu data yang melibatkan partisipasi warga desa. Jadi warga desa itu ikut berpartisipasi dalam membangun desa yang diinginkan atau yang adil dan makmur seperti yang sudah dijelaskan di awal tersebut. Partisipasi warga desa ini menghasilkan dua hal yang menarik, yaitu spasial yang dijelaskan dalam contoh tadi video ini, yaitu drone. Kemudian yang kedua itu data numerik yang bisa dihasilkan dengan sensus. Nah, harapan ke depan untuk pembangunan desa yaitu tidak ada lagi ketimpangan yang ada di suatu desa, karena dana yang keluar juga sudah meningkat. Jadi seharusnya dengan teknologi yang ada saat ini dan mencoba dirumuskan, itu dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi di dalam suatu desa. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.